Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Kiai, apakah benar bahwa orang yang hormat kepada bendera merah putih termasuk orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar, karena hormat kepada sang saka merah putih atau hormat kepada bendera merah putih atau hormat kepada apapun, kepada orang, kepada tamu, menghormati guru, menghormati orang tua, itu hanya sekedar tahiyah. Penghormatan itu adalah takriman wa ta'diman, memuliakan dan mengagungkan, bukan beribadah. Ibadah yang dalam bahasa Indonesia diartikan penyembahan, bukan menyembah, bukan menghambakan diri kepada bendera, bukan mengabdikan dirinya kepada bendera, bukan. Hanya sekedar menghormati, memuliakan, atau mengagungkan sang saka merah putih. Jadi orang yang beriktikad atau berakidah bahwa menghormat pada bendera adalah syirik atau orangnya disebut musyrik adalah orang-orang yang punya etikot yang masih sangat dangkal, yang masih sangat tipis, yang dia jahil, bodoh, tidak bisa membedakan mana makna ibadah, penyembahan dan penghambaan diri dan mana makna penghormatan yang hanya sekedar memuliakan dan mengagungkan. Al-hurmatu lirrayati aw lil makhluki hiya at-tahiyyatu wat takrimu wat ta'dimu wa laysat bi'ibadatin. Al-hurmatu, lafadz hormat atau hormat, lirrayati kepada bendera, aw lil makhluki atau kepada makhluk, hiya bermula dia hormah atau hormat, at-tahiyyatu yaitu penghormatan, wa takrimu dan kemuliaan atau memuliakan, wa ta'dimu dan mengagungkan, walaysat dan tidaklah oleh dia hormah bi ibadatin yaitu suatu ibadah. Lianna ma'nal ibadati at-tadhallulu wal khudu'u ma'ar raja'i wal khaufi. Lianna ma'nal ibadati karena sesungguhnya maknanya ibadah atau penyembahan, penghambaan diri, at-tadhallulu yaitu menghinakan diri, wal khudu'u dan yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya, ma'ar roja'i beserta adanya harapan, wal khaufi dan beserta adanya ketakutan. Ai ar-roja'i ila rahmatil ma'budi, artinya yaitu mengharapkan kepada rahmat yang disembah. Rahmat adalah kasih sayang yang disembah. Wal khaufi dan adanya rasa takut min uqubatihi dari siksaannya yang disembah. Apakah kita menghormat bendera itu kita merasa punya harapan supaya ada rahmat dari bendera tersebut, kasih sayang dari bendera tersebut? Tidak. Juga tidak ada rasa ketakutan nanti kalau kita enggak hormat kemudian kita akan disiksa, ya akan disiksa, ada uqubah dari bendera tersebut, juga tidak. Oleh sebab itu pahamilah makna tentang hormah dengan ibadah. Fal hurmatu lirrayati aw lil makhluqi laysat bisyirkin. Maka hormat kepada bendera atau kepada makhluk laysat bisyirkin yaitu tidak juga termasuk pada syirik, tidak. Lianna syirka fid dini huwa al-i'tiqadu biwujudi ilahin akhara ma'budin ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Lianna syirka karena sesungguhnya makna syirik fid dini di dalam agama, huwa dia syirik al-i'tiqadu yaitu suatu kepercayaan, suatu keyakinan, biwujudi ilahin akhara pada adanya Tuhan yang lain, ma'budin yang disembah, ma'allahi subhanahu wa ta'ala beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna syirik. Jadi dia memiliki keyakinan, kepercayaan adanya Tuhan lain yang disembah beserta Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kalau orang menghormat bendera tidak ada hal itu sama sekali.
Au al-i'tiqadu bi nafyi wujudillahi azza wa jalla. Syirik juga bisa bermakna i'tiqad, keyakinan, kepercayaan pada ketidakadanya Tuhan, tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ateis, yaitu orang yang mulhid ateis yang menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala juga disebut syirik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah oleh engkau Muhammad, qulna tatkala berfirman oleh kami, kata Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah oleh kalian para malaikat, li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, lalu sujud oleh mereka para malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Aba, enggan oleh dia iblis, wastakbaro, dan merasa sombong, congkak, angkuh, wakana, dan ada oleh dia iblis, minal kafirina, yaitu termasuk orang-orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Ini Allah SWT menyuruh kepada malaikat sujud kepada Adam. Lah Adam itu makhluk. Ini sujud redaksinya. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Telah berkata oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, as-sujudu ma'nahu fi kalamil arabi atadhallulu wal khudu'u. As-sujudu, bermula sujud, maknahu, maknanya sujud, fi kalamil arabi, di dalam pembicaraannya orang Arab, atadzallulu, yaitu menghinakan diri, wal khudu'u, dan yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya. Wa qala al-imamu al-Maturidi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Dan telah berkata oleh Imam al-Maturidi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, wa fi dzalika, dan yaitu tetap di dalam itu, dalilun, bermula dalil, bukti, bayyinun, yang jelas, anna sujuda, pada sesungguhnya sujud, laisa, yaitu bukanlah oleh dia sujud, bi ibadatin, pada suatu ibadah, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri sujud, id qad yu'maru bihi lil bashari, karena sungguh kadang-kadang, bukan sungguh, idh qad yu'maru, karena kadang-kadang diperintahkan bi, dengan sujud, lil bashari, kepada makhluk manusia, bashar. Wala yajuzu al-amru, dan tidak boleh al-amru oleh perintah, bi ibadati ghairillahi ta'ala, pada ibadah selain kepada Allah Ta'ala. Fayakunu sujudu li ghairihi min haitsul fi'li wal ibadatu bihi lillahi ka ghairihi minal ma'rufi yusna'u ilal khalqi. Fayakunu sujudu, maka ada oleh sujud, li ghairihi, kepada selainnya Allah, min haitsul fi'li, yaitu dari sekiranya perbuatannya saja, wal ibadatu, bermula ibadahnya, bihi, dengan yang sujud, lillahi ta'ala, yaitu hanya kepada Allah, ka ghairi, seperti ibadah yang lainnya, minal ma'rufi, dari kebaikan, yusna'u, yang diperbuat, ilal khalqi, kepada makhluk. Jadi kita berbuat apapun yang baik kepada makhluk, walaupun toh kelihatannya kepada makhluk tersebut, tetapi hatinya, ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk itu. Kalau ta'alluq hatinya, gantungan hatinya kepada makhluk itu, juga akan bisa syirik. Orang misalnya gini, makan, ya makan, kalau dia i'tiqad, percaya bahwa nasi atau makanannya yang mengenyangkan dia, itu syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi at'amahum min ju', alladzi, dia Allah yang, alladzi at'ama, memberikan makan oleh dia Allah, hum, pada mereka, min ju'in, dari rasa lapar. Jadi kalau ada orang beriktikad, meyakini bahwa makanan saya ini, beras saya ini, nasi saya ini, atau makanan yang lain lah, roti saya ini yang mengenyangkan perut saya, bukan Allah yang mengenyangkan. Kalau dia etikanya begitu tuh syirik, musyrik orangnya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi ta'aluk
mana syirik mana tidak itu penyembahan diri, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sama orang minum botrek, kemudian dia sembuh sakit kepalanya. Dia yakin bahwa botrek yang menyembuhkan penyakit kepala saya syirik. Jadi ingat ya, kalau orang sudah mendalam tentang iman dan akidahnya, insya Allah tidak akan mudah terpengaruh dengan provokasi orang-orang yang mengatakan hormat pada bendera adalah perbuatan syirik atau musyrik. Iman saya tertolak. Astagfirullahaladzim. Baru belajar Islam dari mana loh? Ya. Imam Al-Maturidi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa mithluhu amru sujudi Ya'qub wa auladihi li Yusuf alaihi salam. Wa mithlu, dan yaitu semisalnya atau sepadannya amru sujudi Ya'qub, yaitu perintah sujudnya Nabiullah Ya'qub alaihi salam wa auladihi, dan putra-putranya Nabiullah Ya'qub li Yusuf, kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa rafa'a, dan mengangkat oleh beliau Nabiullah Yusuf abawaihi, pada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya, 'alal 'arsy, di atas singgasananya Nabiullah Yusuf. Wa kharru, dan menyungkur oleh mereka, yaitu Nabiullah Yakub, istrinya plus anak-anaknya, lahu, kepadanya Nabiullah Yusuf, sujadan, dalam keadaan sujud oleh mereka. Ini dalam surat Yusuf ayat yang ke-100. Jadi Nabiullah Yakub saja plus istrinya dan anak-anaknya itu sujud, menyungkur sujud, menghormat kepada Nabiullah Yusuf, bukan menyembah kepada Nabi Yusuf. Ingat, hanya menghormat. Yang menghormat kepada Nabiullah Yusuf, bukan menyembah, bukan menghambakan diri kepada Nabiullah Yusuf. Sehingga para ulama sepakat, walaupun toh itu sampai sujud tapi hanya penghormatan bukan penyembahan, itu tidak syirik. Tetapi dalam syariatnya umat Nabi Muhammad SAW, penghormatan kalau bisa jangan sujud. Ya, karena sudah ada dalil hadisnya, yaitu tentang kata Rasulullah, kalau seandainya aku dibolehkan, diperintah, seandainya aku perintah umatku sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu artinya tidak langsung larangan, bukan. Tidak langsung dilarang sujud kepada makhluk, tidak. Sujud kepada makhluk kalau hanya niatnya hanya untuk penghormatan belum tentu syirik, karena syirik atau tidak letaknya dalam hati. Apalagi penghormatannya hanya sekedar mengangkat tangan, diletakkan di kening atau di dahi atau di pelipis, atau menunduk ya, atau mengangkat kedua tangan, mengatupkan kedua tangan seperti di keraton Ngayogyakarta itu hanya sekedar penghormatan, belum tentu syirik. Wong sujud saja juga belum tentu syirik. Oleh sebab itu sekali lagi, hormat kepada bendera sang saka merah putih tidak syirik. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga seluruh rakyat Indonesia semakin maju dan agamis, hidup adil, makmur, sejahtera dan bahagia. Para pemimpinnya yang cerdas, adil, tegas dan bijaksana, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.